Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara pagi ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Ristek Forum Manajemen Risiko BUMN. Saya Fitri Purnamasari dan rekan saya Afra Nurfida akan memandu acara pagi ini hingga 2 jam ke depan. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan ketentuan pelaksanaan acara Ristek ini. Yang pertama adalah peserta atau undangan diharapkan menggunakan nama atau display name sesuai dengan ketentuan saat melakukan join meeting. Nama yang muncul pada layar peserta video adalah perusahaan dan nama Bapak. Minta tolong Mas Sandi, saya mau lakukan share screen. Nah, peserta atau undangan diwajibkan mengaktifkan video atau kamera pada waktu rapat berlangsung. Peserta dan undangan hanya diperbolehkan mengaktifkan mikrofon saat dipersilahkan berbicara pada waktu acara berlangsung. Apabila sedang tidak dipersilahkan berbicara, peserta harap menonaktifkan mikrofon atau dalam posisi mute. Peserta dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber dengan terlebih dahulu mengaktifkan fitur raise hand. Pertanyaan dapat disampaikan setelah peserta dipersilahkan berbicara oleh host dan co-host dengan terlebih dahulu menyampaikan nama dan perusahaan. Pertanyaan dapat disampaikan pula melalui chatroom. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk penarasumber menjawab pertanyaan dari chatroom. Untuk agenda hari ini, yaitu agenda pertama adalah pembukaan, yaitu dari saya, dilanjutkan pemaparan dari narasumber, yaitu Bapak Mulyono, dengan topik BCMS during pandemic COVID-19, dan dilanjutkan tanya jawab oleh host dan co-host, nanti akan dipandu oleh kami, lalu dilanjutkan oleh closing statement dari narasumber, lalu dilanjutkan setelah closing statement ada sambutan dari Bapak Doni selaku Ketua Forum Manajemen Risiko BUMN, dan dilanjutkan dengan arahan dari Pembina Forum Manajemen Risiko BUMN. Acara selanjutnya adalah pengumuman dari sekretariat dan pengumuman dari kami. Untuk sebelum kita maju ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama memanjatkan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjut ke pemaparan narasumber, kami akan sampaikan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Mulyono. Bapak Mulyono ini dari perusahaan PT Askrindo. Beliau background-nya adalah Magister Manajemen di STIE dan S1-nya Manajemen, dan tersertifikasi untuk beberapa profesi di manajemen risiko, diantaranya CRMP, BCMP, CRGP, RMCP, QRMP, dan sertifikasi uji kompetensi BNSP, LSPMR. Beliau memiliki kompetensi sebagai asesor kompetensi dari BNSP, LSPMR, dan di bidang Enterprise Risk Management, BCM, Operational Risk Management, Fraud Risk Assessment, General Insurance, Insurance and Underwriter. Jadi bisa dibilang kompetensi beliau untuk manajemen risiko cukup lengkap ya Bapak dan Ibu. Untuk pengalaman di dalam bidang manajemen risiko, beliau berpengalaman membangun dan menerapkan manajemen risiko sejak 2010 di salah satu perusahaan BUMN. Lalu beliau juga pernah membangun sistem informasi manajemen risiko
menjadi asesor kompetensi di bidang manajemen risiko sejak tahun 2019, pernah menjadi project manager pembangunan sistem informasi manajemen KRI, lalu mengelola juga risiko bisnis dan transaksional di bidang asuransi. Beliau juga pernah menerapkan manajemen risiko korporat terintegrasi sejak 2011 sampai sekarang, dan membangun penerapan BCMS dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan pengajar di LSPMR untuk sertifikasi profesi CRMP dan CRMO, juga menjadi trainer IRM di salah satu perusahaan BUMN mulai tahun 2011 hingga sekarang. Mungkin cukup lengkap. Selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bapak Mulyono. Kami persilakan Pak Mulyono, waktu dan tempat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kami mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa ya kepada teman-teman Muslim. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf, saya cari dulu ya filenya untuk yang ini. Oh, di sini nggak pakai nafas. Bentar ya. Oke. Selamat pagi. Memang saat ini bangsa kita, bangsa Indonesia, ya, ini sudah kelihatan ya, bahan presentasinya, ya. Jadi saat ini bangsa Indonesia sedang mengalami musibah yang luar biasa, yang dimulai dari Wuhan, Cina, dan mulai terdeteksi adanya virus di Indonesia itu sekitar awal Maret. Dengan adanya penyebaran virus COVID yang masif ini, ya, apakah ini akan membuat Indonesia, masyarakat khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berhenti atau tidak? Nah, sebagai perusahaan-perusahaan yang memiliki liabilities dengan masyarakat luas, dengan pemegang saham, dengan pemegang pemangku utama perusahaan dan sebagainya, saya rasa dengan adanya disaster non alam ini, itu tidak ada alasan bahwa perusahaan itu dapat menghentikan ya kegiatan usahanya, apalagi pelayanannya. Nah, bagaimana supaya perusahaan itu bisa tetap survive, sustainability usahanya ada, ya, tanpa mengurangi kualitas pelayanan, maka biasanya perusahaan itu ya harus melaksanakan namanya BCMS. Nah, BCMS itu apa sih? Ya, mungkin teman-teman semua audiens sudah paham bahwa BCMS itu adalah suatu proses ya manajemen secara menyeluruh ya yang bisa mengantisipasi atau mengidentifikasi ya risiko yang sangat potensial dengan cara mengerahkan ya sumber daya, kerangka kerja yang dimiliki perusahaan untuk membentuk ketahanan. Ya, untuk membentuk ketahanan ya. Nah, dalam rangka ya supaya bisa menjaga kepentingan pemangku ya perusahaan, pemangku utama perusahaan, stakeholder, menjaga reputasi ya dan supaya bisa tetap bisa menjalankan usahanya ya di masa disaster ini. Nah, bicara disaster, ya banyak sekali disaster, apalagi di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, ancaman disaster ini luar biasa banyaknya. Dari disaster yang sifatnya alam, ya seperti seperti
bencana gempa, tsunami, ya, terus banjir, ya, longsor dan sebagainya. Nah, juga ada bencana lain yang sifatnya non alam, yang saat ini adalah pandemi virus. Nah, sekarang masalahnya, apakah BCM, penerapan BCM itu sama dengan kondisi setiap disaster? Nah, ini ada beberapa perbedaan. Ya, BCM ketika terjadi bencana alam misalnya tsunami, gempa, ya, itu beda penanganannya. Apalagi kalau bencana itu berasal dari yang namanya man-made, ya, dari hasil kerjaan manusia, contohnya kebakaran. Nah, penerapan BCM-nya beda. Apalagi sekarang, ya, kita berhadapan dengan bencana yang non alam, pandemi. Jadi penerapan BCM itu untuk setiap disaster itu berbeda. Nah, ini kita bisa lihat di skema ini, ya. Nah, di skema ini, ya, ini adalah contoh ada disaster, ya. Ya, contoh disaster yang dari bencana alam. Kita ketahui, misalnya kita ambil contoh, ada disaster gempa. Pada saat gempa, ya, terjadi, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelamatkan pegawai di suatu perusahaan. Nah, penyelamatan pegawai dan aset-aset kritis perusahaan selama terjadi musibah. Nah, ini yang dikenal dengan namanya emergency response. Ya. Ini videonya jalan nggak, Gus? Ya, ini namanya emergency response. Jadi ini semua terdengar ya, teman para audiens ya, Bapak Ibu ya. Jadi namanya BCM itu sebenarnya ada beberapa kegiatan. Kegiatan pertama emergency response, yang kedua BCP ya. Dan kegiatan lainnya juga ada yang disebut dengan DRP. Nah, kalau DRP itu terkait dengan dukungan TI-nya. Nah, ketika ada suatu bencana alam, contohnya adalah misalnya gempa tadi yang saya katakan tadi, langkah pertamanya bagaimana menyelamatkan manusia atau pegawai perusahaan serta aset-aset kritikal. Nah, proses ini adalah proses emergency response. Nah, setelah semua selamat, ya, maka langkah kedua ada beberapa skenario. Kalau gedung misalnya gedung kantor pusat, kantor cabangnya itu misalnya pecah atau tidak bisa dipakai lagi karena ada kerusakan total, maka BCP-nya itu bisa on. Jadi BCP itu bisa diaktifkan ketika semua pegawai ya selamat dulu dan melihat kondisi gedung daripada gedung utama itu. Contohnya misalnya gedung utamanya di situ juga terletak adanya data center, ya nggak bisa dipakai. Maka BCM memberikan solusi bahwa untuk data center itu harus kita buatkan namanya DRC di suatu tempat yang aman dari bencana, ya. Nah, ketika bencana itu terjadi, ya, gedung itu tidak bisa dipakai, data center pertama juga rusak, maka kita bisa menggunakan data center lain yang ada di DRC. Ketika pegawainya sudah selesai, sudah selamat, maka kita gunakan namanya alternative office. Langkah selanjutnya adalah kita memikirkan ketika pegawai sudah selamat, langkah selanjutnya kita mikirkan bagaimana nih bisnis usaha perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan itu juga harus tetap berjalan. Nah, jadi konsep BCMS itu adalah bagaimana sih kita membuat suatu proses ya manajemen secara menyeluruh yang melibatkan semua sumber daya dengan menyediakan tenaga kerja sehingga apa? Ada ketahanan perusahaan sehingga bisa memberikan respon yang efektif. Nah, respon efektif itu adalah dalam rangka menyelamatkan manusia dan menyelamatkan proses bisnis perusahaan. Jadi dalam kondisi disaster kita berharap perusahaan itu tetap jalan. Nah, kalau misalnya kondisi skenario-nya adalah gedungnya rusak, hancur, nggak bisa dipakai, dan data center juga rusak, maka kita menggunakan DRC dan bekerja di alternative office. Ini, alternative office. Nah, alternative office itu minimal jaraknya ada yang 60 bilang, ada yang 60 mili, 60 miles, atau kita 90 km, ataupun di tempat dimanapun yang kira-kira kalau lokasi ini adalah aman dari dampak ya bencana dari kantor pusat atau gedung utamanya. Nah, di alternatif inilah kita mengerjakan fungsi-fungsi kritikal dengan melibatkan SDM-SDM yang
mengerjakan kegiatan kritikal itu. Ya. Nah, proses pengerjaan proses bisnis ini memang dalam kondisi BCP aktif ini nggak bisa 100%. Dia perlu waktu, ya. Ya, makanya yang dikerjakan hanya pada unit atau fungsi yang sifatnya kritikal. Nah, di sini bisa kita tentukan, oke, ya, dari sejak BCP itu diaktifkan, ya, ketika semua pegawai sudah selamat, ya, segala macam sudah selamat, sudah aman, kemudian kita melanjutkan usaha bisnis, nah kita tetapkan RTU-nya berapa sih, ya, ya, RTU-nya berapa sih, ya, misalnya 4 jam, 5 jam, 7 jam, nah itu tergantung kepada hasil kajian dari bisnis impact analysis dan simulasi. Nah, setelah itu, ya, nah ini adalah salah satu contoh kalau kita mengaktifkan BCP dengan kondisi disaster, ya, dari alam, di mana dengan skenario gedung kantor atau data centernya terganggu. Dan ini akan berbeda BCP-nya kalau kita berhadapan dengan, ya, seperti pada skema ini, kalau berhadapan dengan disaster yang berasal dari virus COVID. Kalau virus COVID di sini, ya, ketika terjadi pandemi, ya sekitar bulan Maret, gedung kantor itu utuh. Kantor pusat atau kantor teman-teman di mana berada itu utuh. Disasternya juga nggak terganggu. Cuman di sini mobilitas pegawainya yang mengalami gangguan. Nah, bagaimana BCP-nya itu bisa di-on-kan, diaktifkan? Nah, di sini bedanya kalau kita bicara dengan disaster yang sifatnya alam yang memang destruktif sekali terhadap aset kita, terutama gedung kantor dan data center kita. Kalau pandemi, apa yang harus kita lakukan? Selain kita menyelamatkan pegawai dengan menerapkan namanya emergency response, kita juga harus tetap bisa, ya, menjalankan proses bisnis atau melaksanakan produksi atau pelayanan itu harus berjalan. Nah, salah satu BCP-nya untuk yang sifatnya pandemi, ya, ini kita lakukan ketika ada misalnya kebijakan dari pemerintah. Misalnya ada PSBB, KLB, atau lockdown yang menyatakan bahwa semua harus tinggal di rumah, stay at home. Jadi akses pegawai ke kantor itu terganggu atau bahkan tidak bisa sama sekali. Ya, maka BCP-nya, bagaimana cara menerapkan BCP-nya? Supaya tujuan BCP itu adalah agar proses bisnis, kegiatan usaha selama, ya, disaster itu bisa tetap terjalan secara optimal. Nah, sedangkan emergency response itu adalah tujuannya bagaimana menyelamatkan pegawai atau manusia, ya, serta aset-aset kritikal selama disaster. Nah, kalau untuk pandemi antara, ya, emergency response dengan BCP itu bisa bergerak berbarengan. Karena kita nggak tahu, ya, pandemi ini selesainya kapan. Ada Nasir bilang selesai pada bulan Desember, ada yang bilang bulan Juli dan sebagainya. Nah, itu semua tergantung kepada keberhasilan penanganan pandemi. Jadi BCP ini akan terus on, ya, tergantung kepada keberhasilan penanganan pandemi oleh pemerintah. Nah, di sini BCP-nya dengan kondisi disaster ini itu digunakan dengan metode, ya, sekarang yang kita lakukan ini, yaitu work from home atau ada sebagian mengerjakan namanya work from office, ya kan? Nah, ini yang kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini seperti mungkin Mas Sani udah share yang materi PDF saya ke teman-teman peserta. Sudah share ya, Mas Sani? Ya. Nah, tolong di-share melalui chat. Nah, di sini kita tahu bahwa, ya, skenario untuk BCP on, apa yang harus dilakukan pada saat BCP on itu adalah, ya, kita harus menerapkan namanya WFA atau WFO terkait dengan adanya keterbatasan akses pegawai untuk menuju ke kantor di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Nah, bagaimana WFA itu dilakukan? Bagaimana WFA itu dilakukan? Ya, nah, WFO itu dilakukan, ya, itu contoh WFA, work from home. Work from home itu misalnya dilakukan, ya, pegawai, pimpinan, perusahaan, ya, itu tetap menjalankan bisnisnya dengan
menggunakan media-media TI secara online, rapat dan sebagainya, ada kontrolnya. Maka di sini kita perlu namanya war room. Nah, kita bentuk war room itu dalam rangka, yaitu yang disebut juga dengan strategi room, itu adalah untuk suatu media yang dipakai oleh pimpinan-pimpinan untuk merumuskan strategi, rencana, program kerja, evaluasi atas pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh unit selama berada di rumah. Nah, ini biasanya ditunjuk nih, siapa sih penanggung jawab war room, siapa timnya, piketnya siapa, misalnya direktur 1, direktur 2, piketnya hari ini. Nah, sesuai dengan limit menangnya, itu diatur sedemikian rupa supaya ya war room ini bisa memantau hasil efektivitas dari WFH ini. Ada juga kalau menggunakan WFO, work from office. Nah, itu juga diatur kebatasannya. Ya, kita nggak mungkin WFH full 100%, karena gedung atau kantor itu harus ada yang maintenance, harus ada yang menjaga. Apalagi kondisi pandemi virus ini ke depan, itu ke tingkat kejahatan, kerawanan, dan sebagainya, keamanannya itu ya mungkin akan sedikit berisiko. Maka mau nggak mau harus menerapkan juga FO terbatas, dalam skala terbatas. Nah, pada saat WFO orang-orang yang masuk kantor, ya misalnya dilakukan protokol, ya seperti yang dilakukan oleh protokol pemerintah, mulai di harus cuci tangan dengan terus disemprot dengan disinfektan, ada thermal scan dan sebagainya. Terus jarak duduknya juga harus berjauhan, harus ada dengan jarak tertentu. Dan ketika ada vendor yang masuk juga harus mengikuti protokol-protokol yang sudah ditentukan. Ya, jadi WFA, WFO itu merupakan salah satu aplikasi implementasi dari ya kegiatan BCP dengan disaster yang pandemi virus ini. Jadi beda dengan yang disaster dengan yang dari alam. Ya, kalau di alam bukan WFA karena kondisinya sudah hancur misalnya, lingkungan sekitar perusahaan sudah hancur, ya nggak mungkin kita menerapkan WA, WHO, ya mungkin juga bisa dilakukan, ya cuman dengan skala terbatas dan ketidaknyamanan. Maka itu dipindahkan kalau untuk disasternya bersifat alam, kita namakan adanya alternative office. Nah, untuk pandemi BCP ini kita juga membentuk namanya crisis center. Nah, crisis center ini ya dibuat dalam rangka untuk memonitor ya kira-kira pegawai-pegawai kita yang misalnya tersebar di seluruh Indonesia, apakah ada yang terkena virus, apakah ada yang ODP, ada yang PDP. Nah, kalau misalnya ada yang terkena PDP di ODP, ya kita bantu mereka agar bisa diisolasi atau dirawat di rumah sakit. Jadi krisis ini memonitor terus secara menerus ya terhadap kondisi pegawai dan memberikan respon yang efektif sehingga pegawai-pegawai ya perusahaan itu bisa terlindungi dan bebas dari ini. Dan di sini maksimal low test atau kapan waktu bisa pulihnya itu nggak bisa ditentukan kalau pandemi, agak repot ya, karena memang ini semuanya berasal dari eksternal ya, tergantung kepada keberhasilan penanganan virus ya oleh pemerintah. Kalau lebih cepat lebih baik, maka proses recovery ini ya ini atau kapan BCP ini tetap on itu memang tergantung kepada ya efektivitas penanganan virus COVID ini. Jadi dengan demikian semangat daripada BCMS ini adalah bagaimana kita tetap sustainable, bagaimana kita tetap survive, bagaimana kita punya ketahanan perusahaan yang bagus ya dikala berhadapan dengan disaster. Ya, dengan demikian kalau suatu perusahaan punya ketahanan yang luar biasa dalam kondisi disaster dan tetap hidup, maka bisa dikatakan perusahaan itu punya daya tahan yang tinggi ya, sehingga ya. Nah, saya rasa itu penjelasan singkat saya ya, karena saya juga dikasih waktu sekitar 15 menit. Barangkali nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Kami kembalikan ke Bu Fitri. Halo?
Pak Mulyono, terima kasih banyak atas pemaparannya yang cukup jelas dan ringkas. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan diaktifkan raise hand-nya. Dari PTDI, Bu. PTDI, oke, silakan. Pak Bagas ya, Pak ya. Betul, Ibu. Ya, silakan Pak Bagas. Untuk sesi sekarang saat ini 3 pertanyaan dulu ya, kami catat dulu. Silakan Pak Bagas pertanyaannya. Terima kasih Pak Mulyono atas presentasinya dan Bu Fitri. Kondisi di PTDI ini adalah pertama adalah vendor kita itu dari luar, artinya luar negeri. Kemudian customer kita itu juga dari luar negeri kebanyakan. Terus kemudian hampir 70% kita adalah manufacturing dan kondisi untuk melakukan WFH itu kelihatannya sepertinya pengaturannya lebih kompleks gitu, Bu. Jadi mohon kejelasan dari atau penjelasan dari Pak Mulyono bagaimana mengatasi itu, karena pertama adalah vendor kita dari luar, terus kemudian 70% bisnis proses kami itu adalah manufacturing atau yang harus dikerjakan di kantor. Itu Bu, jadi pertanyaannya itu. Terima kasih Pak Mulyono. Ya, sama-sama Pak Bagas. Oke, Bu Fitri. Bu Fitri itu anunya dimatikan gitu, Bu Fitri. Maaf. Baik, pertanyaan selanjutnya dari siapa? Dari PT Barata, Bu Fitri. Ya, Pak Dodot bukan? Atau Pak Adi? Siapa? Pak Adi. Pak Adi dari? Omul, saya Pak Dodot dari Barata. Pak Dodot, ya silakan Pak Dodot, Pak Dodot. Barata. Omul, untuk crisis center, itu pertama pertanyaannya untuk crisis center itu yang tepatnya unsur apa aja Pak yang ada di crisis center? Yang kedua, apakah bisa harus juga melibatkan dari pihak luar? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adi, Pak Dodot. Satu lagi atau gimana Bu Fitri ini? Boleh satu lagi Pak, silakan. Saya Bu Fitri, boleh Bu Fitri dari KAI. Iya, terima kasih Bu Fitri. Pak Mul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sama COVID nih Pak, kita ketahui bahwa COVID itu impact paling besarnya ke transportasi nih Pak. Iya. Ya, terutama khususnya di kereta api, apalagi sejak ada himbauan dari pemerintah terkait larangan mudik pulang kampung, itu terakhir hari Rabu kemarin kereta api jarak jauh dari Jakarta ke Surabaya termasuk Bandung Surabaya sudah dinonaktifkan Pak Mul. Nah, di mana core bisnisnya kereta api ini kan angkutan penumpang sama barang nih Pak. Manakala ketika angkutan penumpang kami kurang lebih sekitar 60% itu banyak yang tidak operasional. Kemudian ini sebenarnya momen bagi semua perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, angkutan lebaran, ini lagi drop semua nih Pak, di mana kontribusi pendapatan terbesar itu berasal dari momen-momen saat angkutan lebaran, Natal, Tahun Baru. Nah, kita tidak bisa memprediksi sampai kapankah dampak COVID. Kemudian selain itu portofolio pendapatan KAI ini juga tergantung dari angkutan barang di khususnya batu bara Pak Mul. Nah, untuk batu bara sendiri ketika saya searching di Google itu Pak, itu mayoritas untuk ekspor ke Cina Pak Mul. Manakala ke ekspor ke Cina ini masih ada pengaruh COVID sehingga
ekspornya juga kemungkinan kecil akan mungkin bisa berkurang, Pak. Terus sementara itu penggunaan batu bara untuk industri dalam negeri, misalkan salah satunya dipakai oleh PLN, ini kita bicara skala nasional. Ketika COVID ini dampaknya meluas dan berkepanjangan, kita nggak tahu mungkin bisa sampai akhir tahun atau mungkin awal tahun berikutnya. Itu ketika produksi nasional untuk penggunaan listrik dari PLN juga dibatasi. Kemarin juga mungkin Bu Fitri nanti saya bisa dikasih masukan juga, Bu, ya. Kemarin ada juga teman dari kereta api yang suaminya itu di PLN, itu cerita bahwa portofolio pendapatan PLN paling besar dari sektor industri. Sementara dengan adanya COVID ini mempengaruhi penggunaan listrik untuk sektor industri, sehingga penggunaan batu bara sebagai bahan baku untuk listrik itu juga berkurang. Manakala dampaknya berkepanjangan, tentunya ini akan berdampak juga terhadap buffer venue KAI yang saat ini hanya mengandalkan dari sektor angkutan batu bara, gitu Pak Mul. Yeah. Nah, kami di KAI ini semua upaya sudah dilakukan, tapi tentunya kita hanya bisa mereduce dampaknya aja, Pak Mul. Tidak bisa sampai recovery-nya begitu cepat, efisiensi biaya, cost cutting pun juga dilakukan. Nah, kira-kira untuk sektor transportasi, termasuk kereta api, ini mitigasi risiko yang cocok ini seperti apa nih Pak Mul? Waduh. Karena benar-benar uncontrollable nih Pak Mul. Iya, betul. Karena menerapkan BCM pun seperti apa juga ujung-ujungnya mentok Pak Pur. Termasuk dari Angkasa Pura kemarin resmi bahwa dinyatakan hari Jumat larangan untuk mudik diberlakukan, tapi Angkasa Pura juga masih bisa sedikit menyikapi bahwa oh iya Pak, kami masih bisa hari Jumat karena aturannya baru dikeluarkan saat ini. Sedangkan kereta api pun perlahan-lahan banyak nih Pak, dari Surabaya ke Malang aja nggak ada nih Pak keretanya Pak. Iya. Nggak operasi. Iya. Okay. Terima kasih, mungkin cukup panjang lebar nih. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Pak Mul, ini ada 2 yang raise hand dari Pak Poskonurus dari Krakatau dan Ibu Rini dari SIG. Kita untuk sesi selanjutnya aja ya, Bapak. Iya, betul. Pertanyaan ini. 3 dulu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Pak Posco sama Pak Bu Rini, sebentar ya Bu ya. Nanti kita setelah sesi 3 pertanyaan ini dijawab, nanti Bapak dan Ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan Pak Mulyono. Oke, terima kasih Bu Putri. Nah, ini memang masalahnya masalah bersama ya. Bukan hanya PT DI, PT dari teman-teman lain, Sky, KAI, dan sebagainya. Memang inti daripada penerapan BCMS itu adalah ya kita ingin menjaga kepentingan pemangku ya perusahaan, pemangku utamanya. Yang kedua, ya kita ingin agar reputasi kita tetap terjaga dengan tetap menjalankan fungsi-fungsi yang kritikal. Jadi bukan fungsi yang seluruh fungsi yang dilaksanakan selama kita BCM, tapi yang kritikal saja. Karena kalau dalam keadaan disaster, nggak mungkin kita bisa melakukan 100% fungsi seperti keadaan normal. Walaupun nanti pada saat pemulihan, itu memang kita mengarah ke 100%. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi saya katakan, untuk misalnya pelayanan, ya, karena di sini ada keterlibatan dari pemerintah, ya, dan kalau si nasabah kita atau nasabah yang lain, misalnya merasa memaklumi gitu ya, kan tujuan BCM ini adalah kita ingin mengantisipasi kalau ada tuntutan nasabah karena jalannya operasi dari perusahaan kita, ada tuntutan. Ya, tapi kalau dengan kondisi ada kebijakan pemerintah dengan PSBB segala macam sehingga mempengaruhi ya jumlah tuntutan dari masyarakat atau stakeholder terhadap perusahaan kita, ya berarti BCMS ini juga kan bisa menjadi pemakluman. Artinya kita juga dalam BCM dengan menjalankan fungsi kritikal tentu tidak bisa tapi minimal kita bisa menjalankan secara maksimal apa yang untuk diberikan.
Nah, permasalahannya yang di PTDI, ya, di sini PTDI kan vendornya, customer-nya rata-rata luar negeri. Ya. Kalau luar negerinya itu juga terpapar dengan virus, ya, dan itu ada kesepakatan, biasanya di kontrak-kontrak itu kan ada kesepakatan kalau kondisinya post major dan sebagainya, maka bla bla bla, kedua belah pihak memahami, maklumi. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, saya rasa kembali kepada kontrak masing-masing. Saya rasa untuk kondisi post major itu ya ada di situ. Tetapi tadi dikatakan bagaimana untuk WFH-nya? Apakah full WFH atau tidak? Nah, kalau untuk di industri dirgantara ini, ya memang kan karena dia sifatnya manufaktur ya, harus ada kegiatan fisik yang harus ke kantor dan sebagainya, dan agak susah untuk di-efekkan semua. Ya memang itu Pak, itu memang dilematis ya. Barangkali manajemen bisa memilih fungsi-fungsi kritikal yang mana, yang kalau memang fungsi kritikal itu mau tidak mau dilakukan bekerja di kantor, nah maka harus dibuatkan protokol-protokol yang sifatnya ketat. Ya tadi misalnya kalau kita WFO, ya kalau bekerja harus cuci tangan dulu, kalau pulang kerja harus buka baju, mandi dan sebagainya, harus jaga jarak, ya kan? Nah terus harus dikasih vitamin lah itu pekerja-pekerja yang bekerja di kantor, ya barang-barangnya, vendor-vendornya harus mengikuti protokol juga, ya kalau memang WFA tidak bisa dilakukan sebagian besar. Jadi memang seperti yang ada di paper saya tadi, ya yang di PDF yang sudah kita share, memang kalau WFO itu juga terpaksa dilaksanakan, ya kita tetapkan protokolnya Pak. Protokolnya harus kita terapkan secara ketat. Ya, bagaimana? Ya seperti tadi, ya. Kalau WFH, ya kita juga tetapkan protokolnya, ya secara ketat. Jadi saya rasa sebenarnya semua bisa jalan. Kalau seandainya misalnya WFO-nya itu sebagian besar 60%. Tetapi kalau kita menerapkan protokolnya ketat pada saat bekerja, saya rasa itu akan aman, Pak. Ya. Yang jadi masalah adalah ini tingkat kedisiplinan pegawai. Ya, mereka bekerja di kantor, tetapi tidak disiplin mengikuti protokol-protokolnya. Nah, sehingga akan menimbulkan ini. Tapi kalau misalnya customer-nya orang luar negeri, vendor juga luar negeri dan barang tidak masuk, misalnya apa yang mau dikerjain kalau bahan materialnya nggak datang, ya barangkali bisa dibuat kegiatan-kegiatan yang bisa didahulukan yang adanya gitu Pak. Kalau memang tidak bisa diimport, barangkali di tingkat nasional bisa ada barang substitusinya atau sebagainya. Nah, karena saya sendiri nggak ngerti masalah industri dirgantara, tetapi dari BCP-nya, saya rasa semua itu bisa kita lakukan ya selama ya mengikuti koridor-koridor protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau perusahaan. Ya, jadi itu Pak, barangkali Pak Bagas yang bisa saya sampaikan ya. Jadi intinya kalau memang ada kendala dari luar dan negeri, ya saya rasa semua kita bisa minimalisir ya dengan memilih secara selektif mana sih fungsi kegiatan yang kritikal yang memang harus dilaksanakan. Baik itu di WFO ya khususnya untuk yang operasional. Nah, untuk pertanyaan Pak Adi dari Pak Dodo dari PT Barata. Nah, krisis center ini siapa aja sih organ-organnya, strukturnya? Nah, krisis center ini bisa dari SDM, ya, bisa dari MR, ya, bisa dari sekper. Nah, itu tergantung kepada keputusan pimpinan, ya. Kira-kira unit kerja mana sih yang relevan ketika ada suatu kasus tiba sehingga akses sumber dayanya bisa lebih cepat. Nah, misalnya kita libatkan juga biro umum. Biro umum yang nangani misalnya kalau krisis center kan perlu operasi mobil segala macam, ya. Kalau sekper perlu komunikasi dengan pihak-pihak eksternal. Misalnya SDM terkait dengan masalah SDM-nya atau MR. Amul.
Jadi itu bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Ya, bisa dikondisikan dengan size perusahaannya. Kalau prosesnya besar, banyak cabang dan segala macam, nah mungkin di crisis center bisa melibatkan perwakilan dari cabang misalnya, supaya apa? Komunikasinya mudah. Tapi kalau misalnya perusahaannya itu hanya pusat di Jakarta saja, nah mungkin organnya juga disesuaikan. Jadi tidak ada organ crisis center yang baku, tapi hanya dilihat pada ya kondisi kebutuhan dan size perusahaan. Nah itu untuk Mas Adi. Nah untuk Mas Ardian dari KIA, nah ini juga sama hampir ya. Intinya BCMS itu adalah bagaimana sih meminimalisir kerugian. Nah kerugian itu terutama kalau kerugian itu dari sisi pelayanan, citra. Ya, kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan menggunakan fungsi-fungsi yang kritikal di perusahaan kita. Misalnya kalau KAI yang kritikal apa? Pelayanan atau pesimisnya atau apa? Saya sendiri nggak tahu struktur kritikal yang ada di KAI yang kira-kira itu harus tetap beroperasi di kala krisis. Nah, untuk menentukan fungsi kritikal orang-orang yang kritikal itu bisa dilakukan dengan metode business impact analysis. Jadi Bapak Ibu sebelum menetapkan krisis mana itu mana yang kritikal, pegawai mana kritikal, orang yang kritikal, itu harus melaksanakan namanya business impact analysis dulu, ya. Nah, setelah itu baru kita tahu, oh ternyata fungsi kritikal ini. Jadi kalau fungsi kritikal itu terjadi di masa krisis atau disaster, nah fungsi kritis harus jalan. Jadi nggak semua fungsi harus jalan, harus dipilih, ya mana yang kritikal, mana tidak. Nah, kalau misalnya terkait dengan portofolio, wah Pak, kalau kita disaster gini, ya saya yakin seluruh pendapatan perusahaan, baik yang melaksanakan BCM atau tidak, itu pasti mengurangi atau mengalami penurunan pendapatannya. Ya, siapapun. Tapi ya, itu bisa kita minimalisir ya dengan BCMS ini. Kita bisa melakukan aktivitas lain ya yang bisa menjadi substitusi kegiatan. Kalau misalnya di asuransi. Asuransi kan kadang banyak yang sifatnya fisik harus berhadapan dengan nasabah. Nah, di sini BCM lebih efektif karena kita di industri asuransi didukung dengan teknologi IT. Nah, kita bikin namanya digital assurance. Ya, kita bikin namanya prosesnya host to host. Semua bermedia dengan teknologi. Jadi, seandainya kita bisa mendapatkan substitusi kegiatan ya yang tadinya fisik ke arah ke teknologi informasi, saya rasa ya perolehan pendapatan kita bisa kita alihkan dengan menggunakan teknologi digitalisasi ini. Ya, jadi memang dan tidak kita juga tahu tidak bisa semua ya kegiatan bisnis perusahaan itu bisa dialihkan dengan digital, ya. Tapi selama itu bisa dialihkan digital, saya rasa itu bisa menjadi backbone kita ya untuk mengurangi pengurangan pendapatan pada saat disaster. Jadi sebelum melakukan BCMS harusnya kita dari awal sudah men-setting, ada perencanaan, ada mitigasi. Kalau kondisi seperti ini, apa way out-nya supaya bisnis ini tetap bisa jalan. Ya, bagaimana kita bisa optimal melakukan FWA? Apakah menggunakan digital, menggunakan teknologi IT dan sebagainya? Itu memang harus dipikirkan sebelumnya, Pak. Jadi selama ini barangkali peta KI dan sebagainya karena ini disaster sifatnya mendadak, tidak dipersiapkan alternatif kegiatan yang ini, ya. Ini akan alternatif. Tapi kalau teman-teman sudah mendapatkan BCM, apalagi BCM ini sudah sertifikasi, itu skenario disaster itu harus diantisipasi, ya. Nah, makanya BCM ini sekarang sangat penting. Misalnya KI nggak akan terkaget-kaget lagi kalau terjadi pandemi ini. Bagaimana bisa mendapatkan perolehan pendapatan dari sisi lain? Misalnya, apakah dari sisi, saya sendiri tidak paham tentang industri perkeretaapian. Misalnya dari kereta mungkin nanti dialihkan. Nah, KAI kan punya aset banyak, mungkin bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain yang bisa menguntungkan PT KAI. Dan itu memang harus dirumuskan ya sebagai salah satu skenario agar bisnis kita tetap sustain
ya selama menjalankan menerapkan BCMS ini. Saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Barangkali ada yang masih bertanya atau belum puas gitu. Dari ketiganya saya ambil secara garis besar aja karena kesulitannya ini hampir sama, ya. Selain susah, kurang optimal melakukan WFA, WFO, nah di samping itu juga ada penurunan ya pendapatan, ya, penurunan portofolio bisnis dan sebagainya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Terima kasih Pak Mul. Mungkin bisa saya sedikit sharing ya tentang apa yang kami lakukan di PT PLN Persero. Memang BCP wabah COVID ini benar-benar ngehit banget terhadap operasional perusahaan kami, juga pendapatan, khususnya industri. Jadi kami sudah melakukan persiapan ketika ada isu terkait BCP ini, dari kami sudah mulai start persiapannya tuh Februari ya, kita membuat kebijakan-kebijakan Februari, akhir tengah Februari sampai sekarang. Kita mulai dengan adanya kita buat kebijakannya, kita buat manajemen SDM-nya seperti apa, kontingensinya, tim krisis manajemen, medis logistik, prosedur, komunikasi Bapak dan Ibu. Sampai kita nyediakan konten edukasi, motivasi. Masalahnya kan kalau PLN itu kita punya kewajiban untuk memastikan listrik itu tetap jalan seperti apa. Di satu sisi, orang-orang yang operasional itu dia tidak bisa melakukan WFH, tetap harus ke site kan. Contoh misalnya di pembangkit. Di pembangkit tetap harus site. Nah, kita buatkan sedemikian rupa yang biasanya misalnya operatornya itu 1 hari shift 3 kali, kita atur sedemikian rupa yaitu sehari 2 kali. Dan mereka nggak bolak-balik ke rumah. Kita siapkan juga tempat penginapan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Pertama, kita awalnya untuk kebijakan, kita bikin pedoman, Pak. Pedoman pencegahan penyebaran infeksi COVID di area kerja PLN. Ini aturan pertama yang kita buat di tahun Februari. Lalu ada direksi edaran direksi tentang penyebaran virus corona. Dan yang cukup membuat effort kita di mana kita mewajibkan itu semua unit harus buat BCP, harus memetakan proses bisnis mana yang kritikal dan harus membuat BCP dalam waktu 3 hari, Pak. Itu semua unit dan anak perusahaan. Dan itu semua kondisinya dalam WFH. Kita dari kantor pusat kita memandu lewat Zoom gini. Ya. Jadi saya sepakat sarannya dari Pak Mul bahwa proses bisnis itu yang pertama yang harus dipetakan yang mana dulu, lalu kita buat BCP-nya untuk masing-masing skenario. Mungkin dari saya sekian sharing dari saya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa di-sharing nanti akan saya tambahkan. Baik, selanjutnya kita sesi selanjutnya tadi sudah ada raise hand, ada 4 Pak Mul. Ya, apa? Yang pertama siapa? Pak Poscel, saya persilakan Pak. Dari Krakatau, Pak Poskonurus. Pak Poskonurus dari Konurus ya. Ya, dari Krakatau. Silakan Pak. Silakan Pak. Ibu ya, maaf Ibu. Oh Ibu. Ya. Terus saya mau sedikit bertanya. Sebetulnya kan kalau di perusahaan kami sudah diterapkan skenario WFH maupun WFO, tapi pada dasarnya perusahaan kami karena di manufaktur industri besi dan baja, prosesnya yang kami gunakan itu proses yang terintegrasi, sehingga kalau ada satu pabrik saja yang mati, kemungkinan semuanya akan mati dan tutup. Yeah. Jadi pabrik itu sangat tidak boleh mati, karena kalau sekalinya mati, ya bisnisnya akan tutup. Bagaimana kami harus meng-establish BCMS yang tepat dalam kasus ini pada saat pandemi. Kemudian, jika ada satu pekerja ataupun ada satu karyawan yang terinfeksi di pabrik, apa yang harus dilakukan? Karena pada dasarnya, orang yang sudah kerja di pabrik itu keahliannya sudah khusus dan tidak bisa digantikan oleh yang lain, begitu. Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Atau kita langsung jawab apa kita kumpulin dulu nih Bu Fitri? Dikumpulkan dulu ya Pak, ini ada di chat room ada 4 yang bertanya. Oke. Silakan selanjutnya Ibu Tini dari SIG. Baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Mulyono. Ya. Salam kenal,
Saya Rini dari Semen Indonesia. Salam kenal juga Bu Rini. Ya Pak Mul. Di kami secara formal ya, kita belum punya dan belum mengimplementasikan BCMS. Nah, untuk case COVID atau krisis-krisis yang lain, kita hanya punya crisis center lah ya. Manajemen krisisnya sudah ada. Sementara kelihatannya tuntutan untuk membuat atau mengimplementasikan BCMS ini sudah semakin penting gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau misalkan kita dari yang kondisi seperti sekarang ya, kita belum punya BCMS Pak, step-stepnya mungkin lebih terstruktur seperti apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita buat, kemudian siapa aja yang dilibatkan, dan kalau barangkali ada PowerPoint yang bisa kita ini Pak, bisa di-share. Terima kasih banyak, itu aja matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Rini. Dua lagi ya Pak. Boleh, dua lagi. Pak Rahmadi. Pak Rahmadi. Silakan kasih ke yang lain dulu aja, Bu. Oh ya oke. Pak Darmawangsa, Sukopindo. Ya, terima kasih. Saya Darmawangsa, Pak Mul. Ya. Pak Mulyono, mungkin yang saya ingin tanyakan ini, tantangannya BCM ini adalah sebenarnya bagaimana caranya tetap kita tumbuh pada masa pandemik ini sebenarnya. Karena permasalahan yang saya lihat sekarang adalah di business impact analysis yang dilakukan dan di standar itu hanya melihat infrastruktur, sumber daya dan kemampuan sumber daya dalam melakukan pemulihan dan bisnis strategis, tetapi tidak mengidentifikasi nilai-nilai kelebihan dari industri itu atau perusahaan itu, Pak. Ya. Jadi tantangannya BCM sekarang itu adalah bagaimana caranya mengidentifikasi nilai-nilai dari suatu perusahaan untuk mengoptimalkan peluang pada masa COVID ini, Pak. Sebagai informasi, Pak, kami di Sukovindo masih tumbuh 7%, Pak. Oh, bagus, Pak ya. 1, Pak. Kenapa? Karena begitu kita melihat, oh ternyata ada nilai-nilai strategis yang kita sudah identifikasi dari awal, kemudian kita kembangkan, Pak. Itu menjadi senjata untuk akuisisi pelanggan, Pak. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana caranya BCM ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk tetap tumbuh, meskipun tumbuhnya tidak sesuai dengan keinginan, Pak, tetapi tumbuhnya minimal tidak sama dengan tahun sebelumnya, atau tumbuh sama persis dengan tahun sebelumnya, Pak. Itu minimal, Pak. Jadi pemahaman saya, BCM ini kita harus kembangkan lagi, Pak, dengan mengidentifikasi nilai-nilai dari setiap perusahaan. Mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Darmawangsa. Satu lagi ya? Udah, Pak Mul. Silakan, Pak Mul. Oke. Jawab 3 pertanyaan terima kasih. dari Ibu Nurus, 3 dulu ya. Ibu dan Pak Darmawangsa. Oke, untuk dari PT Krakatau Steel ya? Ya, Ibu Nurus, Pak. Ibu Nurus ya. Nah, ini terkait dengan karena di manufaktur di Krakatau Steel itu ada melibatkan banyak pabrik dan tidak bisa diberhentikan satu pabrik dengan pabrik lain, maka akan terganggu. Maka di sini bagaimana sih untuk menerapkan BCM yang efektif? Nah, ini yang saya katakan tadi, Bu, dan apa yang tadi dikatakan sama Bu Fitri, ketika memang suatu perusahaan di dalam menerapkan BCP pada pandemi ini dipaksa maupun terpaksa ya, harus mengerjakan pekerjaan dari kantor atau pabrik, pertama yang harus dilakukan adalah melakukan protokol ya pencegahan penularan COVID secara ketat dan disiplin. Ya, itu yang pertama. Nah, protokol ini bisa kita ambil dari
pemerintah, ya, maupun bisa kita buat sendiri disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang kedua adalah, ya, kita juga harus memberikan support tambahan ketika pegawai itu bekerja di pabrik, ya, dan supaya dia tidak bolak-balik ke rumah, ya. Bagaimana caranya? Ya, berikan fasilitas dukungan, ya, sehingga teman-teman atau perusahaan pegawai itu bekerja di kantor itu merasa nyaman dan semangat, ya, di dalam musibah ini. Kita berikan dukungan fasilitas, ya, yang membuat mereka nyaman untuk tetap bisa bekerja di pabrik atau di kantor. Yang kedua, bagaimana Pak kalau ada yang terinfeksi? Ya. Kalau ada satu karyawan misalnya di pabrik A ada terinfeksi 1, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan sesuai dengan protokol yang berlaku. Salah satu contohnya adalah, ya, si pegawai itu kalau sudah positif terinfeksi, maka kita minta dia langsung dibawa ke rumah sakit yang menangani penyakit virus. Itu yang pertama. Ya, kita minta dia dirawat kalau memang sudah terinfeksi. Yang kedua, ruangan tempat kerja di mana pegawai yang terinfeksi itu harus dibersihkan, ya, harus disterilkan dengan menggunakan disinfektan. Ya, semua disesuaikan, kasih waktu tertentu, dan pegawai-pegawai yang pernah berinteraksi dengan si pegawai yang terinfeksi itu harus diberikan masuk ke dalam kategori ODP atau PDP, yang tergantung kepada tingkat keparahan penularannya. Nah, kita isolasi semua, dan barangkali pabrik itu masalahnya teknis tadi, kalau pabrik itu kan tidak bisa berhenti, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin dari sisi kepabrikan, ya, apakah bisa berhenti atau tidak, ya saya nggak paham betul ahlinya. Tapi yang jelas, pabrik di mana pegawai itu terinfeksi, itu harus disterilkan dulu, Bu. Ya, jadi kita tidak minta beberapa orang, mungkin dalam waktu tertentu, ya, yang bisa memungkinkan pabrik itu tetap jalan, itu tidak ke pabrik itu dulu. Semua disteril, alat-alatnya. Dan begitu pula nanti di tracing, ya, siapa sih yang pernah berinteraksi dengan si ini. Jadi pada dasarnya memang skema penerapan WFA dan WFO itu memang disesuaikan dengan industrinya, tidak bisa dipukul rata. Kalau saya mungkin di industri asuransi bisa WFA hampir 90%, karena semua pekerjaannya bisa dilakukan secara online. Makanya saya bilang salah satu dukungan yang bisa membuat BCP BCMI bisa efektif adalah kalau kita menguasai teknologi informasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita buat secara digital, host to host dengan ini, sehingga tidak perlu langsung bertemu langsung dengan orang. Nah itu. Jadi sekali lagi Bu, ya Bu Nurul ini yang dari Krakatau, ya memang ini seninya, seni menerapkan BCP di setiap perusahaan. Beda-beda Bu, jadi nggak bisa digeneralisir. Tapi intinya adalah, ya, bagaimana sih selain kita melindungi pegawai dan mengamankan aset-aset kritikal perusahaan, tetapi juga bisa melakukan kegiatan terhadap fungsi-fungsi yang sifatnya kritikal. Nah itu seni, setiap perusahaan beda-beda, setiap proses bisnis beda-beda. Jadi saya agak susah kalau misalnya ditanya, untuk Krakatau Steel gimana? Nah, yang tahu persis Krakatau Steel kondisinya, bagaimana menerapkan WFH yang habis ya dah, ya kita bisa lihat, kita harus paham betul dengan proses bisnis yang ada di Krakatau Steel. Ya, mana yang bisa di WFH-kan, mana yang bisa di WFH-kan. Ya, berapa persen proporsionalnya sebenarnya, nah itu hanya teman. Tapi yang intinya semangatnya adalah seperti yang saya katakan tadi. Nah, terus yang kedua dari Bu Rini dari IG. Nah, tahapannya gimana sih membangun suatu BCM? Nah, kalau dulu Askrindo yang bangun BCM dengan menggunakan konsultan. Ya, kalau kita bangun secara sendiri, saya rasa nggak sanggup karena sumber daya kita juga terbatas. Jadi lihat dulu dari ukuran. Nah, lebih baik kita pakai konsultan. Nah, salah satu caranya, tahapannya apa sih? Ya nanti mungkin saya bisa lengkap, saya kasih ke Bu Rini. Tapi di sini adalah satu, pertama kita harus melakukan gap analisis dulu. Ya. Apakah di perusahaan itu pernah nggak melakukan SMK 3? Apakah di perusahaan itu punya nggak dokumen-dokumen atau prosedur
tentang yang tadi dikatakan ada yang menjalankan hanya crisis management, manajemen krisis. Nah, itu di gap analysis. Ya, SMK 3 nanti akan disesuaikan dengan ERP, ya, emergency response dan sebagainya. Yang kedua, melakukan assessment. Ya, kita harus identifikasi semua risiko-risiko yang kira-kira sifatnya katastrofik, ya. Kalau itu terjadi, nah, kapan BCP itu bisa on? Kapan ERP itu diterapkan? Kita bikin assessment. Oh, misalnya kalau di EG, ya risiko yang sifatnya katastrofik A, B, C, D misalnya. Nah, bagaimana ERP-nya kita laksanakan? Bagaimana BCP-nya kita? Makanya seperti yang Pak LN katakan tadi, sebenarnya alternatif strategi, ya, itu harusnya melekat pada BCM. Jadi ketika ada kejadian, kita udah siap. Kalau saya nggak bisa melakukan kegiatan A, saya bisa substitusi dengan kegiatan B dengan dukungan TI. Jadi ada substitusi kegiatan, ya, dalam bentuk nanti SOP atau segala macam sehingga bisa dikerjakan oleh pegawai. Nah, yang ketiga, setelah assessment, kita melakukan business impact analysis. Ya, kita wawancara, ya, semua unit-unit di kantor pusat. Kita teliti, kira-kira kalau ada kejadian seperti ini, dampak yang paling besar siapa? Mana yang unit kritikal? Ya, kita tanya, ya, kepada responder-nya. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata unit ini kritikal, ya kita tahu pegawai-pegawai ini termasuk orang-orang yang kritikal. Jadi kalau ada kejadian, disaster, nah orang-orang dan unit ini harus minimal harus bisa beroperasi. Nah, setelah business impact analysis sudah kita lakukan, ya kita buat susun, ya, pedoman dan kebijakan dari BCM. Kita susun pedoman kebijakan BCP. Kita susun pedoman kebijakan DRP, ERP, ya, dan atribut-atribut atribut BCM lain. Nah, sekarang ketika pedoman kebijakan BCM, BCP, DRP, ERP kita buat, ya harus kita uji. Apa benar nggak sih kebijakan pedoman itu bisa nggak sih dilaksanakan atau tidak? Maka kita uji di dalam simulasi. Nah, simulasi di dalam BCM itu banyak. Ada yang mulai dari walkthrough, helpdesk, sampai kepada simulasi, ya, medium, large. Nah, itu tergantung kepada biaya dan tingkat kesulitannya. Nah, semua dokumen, ya, kebijakan itu harus kita uji, termasuk hasil business impact analisisnya. Misalnya tadi Mbak Sumba katakan bahwa RTO-nya misalnya 6 jam, MTPD-nya misalnya 3 jam. Nah, kita buktikan, benar nggak sih kalau kita pindah ke alternatif office, RTO-nya benar-benarnya 6 jam. Nah, itu kita bisa uji di simulasi. Ya, ketika kita simulasi, oke, benar ternyata pedoman kita, kebijakan kita bisa dilakukan, implementable, applicable lah. Nah, selanjutnya kita ingin make sure, nih pedoman kebijakan kita sudah standar nggak ya dengan standar BCM nasional, internasional. Nah, maka kita harus ikut namanya ISO. Kita uji, ya, pedoman kebijakan BCM kita uji dengan standar ISO. Nah, standar ISO yang sekarang ada untuk BCM ISO adalah 22301 tahun 2012. Mungkin sekarang udah 2019. Ada yang 22301 tahun 2019. Nah, itu kita uji. Ya. Nah, benar nggak sih pedoman kita, tools kita sudah cocok sesuai dengan standar. Jangan sampai kita enak bikin sendiri, bikin pedoman kebijakan, ternyata nggak sama dengan standar BCM secara nasional, internasional. Nah, itu kan nanti jadi gimana, nggak pede atau kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira tahapannya seperti itu, Bu. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ISO? Nah, itu ada prosesnya lagi. Ada namanya nanti ada kegiatan audit internal, audit eksternal. Jadi nanti ada audit eksternal dari luar perusahaan kita akan menilai apakah seluruh atribut BCM yang kita miliki sudah sesuai nggak dengan standar. Jadi dibandingkan standar ISO-nya segini, atribut yang kita pakai seperti ini, sudah sama apa belum? Sudah memenuhi syarat apa belum? Nah, nanti ada audit eksternal. Nah, itu ya kira-kira bagaimana kita menyusun BCMS. Nanti kalau secara rincinya, barangkali insya Allah Bu Rini akan saya kirim via Japri aja ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Pak Dharma Wangsa. Nah, ini saya setuju, Pak. Memang BCMS ini untuk mendapatkan suatu pemulihan 100% perlu proses. Makanya saya kira, saya katakan tadi,
untuk BCM memang kita utamakan yang fungsi kritikal dulu. Ya, tidak semua fungsi ya kita bisa jalankan pada saat disaster. Ya, kalau hanya fungsi kritikal berarti kan nggak 100%. Ya mungkin 70-80% yang penting jalan, bukan yang penting jalan ya. Nah, itu. Nah, masalahnya di sini apakah ketika kita menekan BCM bisa nggak pertumbuhan kita tetap ada? Misalnya tadi katakan 7%. Wah, keren juga Skopindo. Nah, harusnya BCMM dengan manajemen lain ya, apakah itu manajemen strategi, manajemen pemasaran ya, manajemen bisnis itu berbarengan. Barangkali dia punya skenario nih, ketika terjadi pandemi disaster, dia punya inovasi produk. Ya, punya menerapkan bisnis, menerapkan manajemen lain. Kan kita kenal di dalam risiko ada risiko positif, upside risk sama negatif ya, downside risk. Nah, kalau perusahaan sudah mempersiapkan skenario ya bisnis pada saat pandemi yang kayak tadi, kita bisa menerapkan namanya upside risk, mengelola yang risikonya yang tadi bagi orang negatif, bagi kita suatu peluang. Nah, itu lebih bagus. Jadi BCM ini kalau bisa memang sejalan atau berbarengan dengan fungsi manajemen lainnya. Ya, jadi di samping kita memenuhi terjadinya dampak dan bisa tetap beroperasi, fungsi manajemennya juga lain. Bagaimana dia bisa mentransformasi usaha yang dibutuhkan pada saat virus pandemi ini. Kan kita bisa lihat sekarang banyak ya, pada saat krisis banyak orang malah mengelola yang risikonya upside risk, sehingga menjadi peluang bisnis. Nah, kalau itu harusnya berbarengan. Nah, ini tergantung lagi saya bilang, terstrategi dari perusahaan masing-masing. Kalau perusahaan itu sudah siap, mempunyai skenario ya dalam menghadapi bencana, dia harus dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Ya, atau kalau memang ini biasanya kan kalau orang Indonesia kalau sudah dapat tekanan, potensinya baru keluar. Mungkin pada disaster muncul ide-ide dan inovasi ya yang bisa menggantikan ya bisnis yang sedikit tersendat di masa pandemi, ya buat sebagai alternatif bisnis yang bisa mendorong pertumbuhan pendapatannya. Nah, apa yang dilakukan Skopindo itu bagus, Pak. Saya setuju, Pak. Jadi bukan berarti kalau BCMN itu tidak mendorong. Memang BCM ini hanya menjalankan fungsi kritikal aja ya. Tetapi saya bilang itu bisa dikombinasikan dengan fungsi manajemen lain. Ya, supaya dengan hanya melakukan suatu fungsi kritikal, tapi juga kita bisa mempertahankan nilai-nilai atau bisa menumbuhkan ya, pertumbuhan pendapatan dari perusahaan dalam masa pandemi. Nah, itu seninya, Pak Darmawangsa. Saya setuju, Pak. Ya, memang selama ini agak susah ya dengan kondisi musibah. Bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan income kita, perusahaan kita, ya dengan berbarengan menerapkan BCMS. Nah, memang di BCMS sendiri yang saya ketahui berikan ISO atau segala macam memang tidak sampai pada nilai bagaimana sih dalam kondisi disaster kita tetap pertumbuhannya naik. Nah, dimanapun perusahaan-perusahaan dunia kalau dalam keadaan disaster agak susah ya, kecuali dia melakukan inovasi tadi, dia mengelola namanya upside risk. Itu. Nah, bagaimana mengelola upside risk, mengelola risiko menjadi peluang, nah itu memang ya tergantung kepada kompetensi ya orang-orang yang ada di perusahaan itu, bagaimana bisa mengelola risiko menjadi suatu peluang bisnis sehingga tetap bisa mendorong. Nah, saya rasa itu Pak Darmawangsa, Bu Rini sama Bu siapa? Roro ya? Yang dari Krakatau. Oh, Bu Nurul ya. Hanya itu yang bisa sampaikan. Barangkali ada yang perlu ditambahkan. Kalau mungkin sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan yang melalui chatroom ya. Silakan Mbak Afra disampaikan apa saja pertanyaannya. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk via chatroom dan beberapa juga sudah diskusi ya di chatroom juga. Tapi saya coba angkat 3 pertanyaan supaya bisa direspon oleh Pak Mul langsung. Yang pertama ada dari Jasa Tirta 2 dengan Pak Ipung Purwanto. Dari mana? Jasa Tirta 2. Jasa Tirta ya? Iya, dari Pak Ipung. Oke.
Nah, ini terkait mohon sharingnya. Apakah BUMN merevisi RKAP tahun 2020 terhadap pendapatan dan belanja? Berapa persen perubahannya? Nah, ini bisa di-share ya nanti, Pak. Kemudian pertanyaan keduanya mungkin lebih ke pertanyaan curhatan ini ya. Untuk pariwisata, bagaimana BCMS-nya yang di Wisata Jatiluhur? Mengingat hotel dan bungalow sudah ditutup sementara sejak Maret 2020. Kemudian pertanyaan dari peserta kedua yaitu ada Pak Adi Haryanto. Pertanyaannya yaitu, mengingat kondisi WFH pada saat pandemi ini, jaringan internet atau media komunikasi menjadi mitigasi utama. Nah, bagaimanakah mitigasi apabila jaringan atau media komunikasi tersebut juga down? Kemudian pertanyaan dari peserta ketiga ada dari Pelindo 1, Fawida Hanum. Nah, pertanyaannya yaitu apakah kebijakan BCM dan BCP nantinya hanya satu untuk satu perusahaan atau ada beberapa sesuai bencana yang akan dihadapi? Demikian Pak pertanyaan dari 3 peserta, mohon responnya. Terima kasih teman-teman semua, para Bapak Ibu. Nah, ini memang pertama dari Jasa Tirta, apakah BUMN melakukan revisi? Nah, kalau menurut saya, logikanya, karena kan asumsi-asumsi yang dipakai untuk penyusunan RKP, RJPP itu kan saat ini berubah semua. Ya minimal pertumbuhan ekonominya berubah, ya kan? Inflasi juga berubah, nilai tukarnya berubah. Yang kedua, potensi pasarnya juga berubah. Ya, kalau kita paksakan dengan RKAP atau RJPP yang normal, itu pasti agak susah lah untuk bisa tercapai. Ya, nah jadi dengan kondisi kita realita aja, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, revisi RKAP atau KPI kita atau target-targetnya untuk perusahaan dengan kondisi pandemi ini. Ya, memang selayaknya harusnya sih direvisi, ya kan? Tapi itu semua kan tergantung kepada pemegang saham nih. Bersedia nggak direvisi, ya kan? Kalau dipaksakan dengan keadaan normal, wah berat itu. Saya yakin probability untuk mencapai targetnya itu kecil sekali gitu loh. Karena semua asumsinya sudah berubah. Potensi bisnisnya juga sudah berubah, ya. Ya, maka barangkali nanti di sini kan ada Pak Supriyanto nih dari Menek BUMN, barangkali beliau bisa memberikan pengarahan lebih lanjut ya terkait ini. Tapi secara umum kalau semua asumsi yang kita pakai sudah berubah, potensi bisnisnya sudah berubah, ya realistisnya adalah ya RKP-nya harusnya dirubah. Tapi itu sekali lagi tergantung kepada pemegang saham ya, kita nggak bisa paksakan. Yang kedua adalah pariwisata. Ya iya nih, saya juga kalau pariwisata itu kan tadi intinya semua memang pada saat pandemi ya perolehan pendapatan itu menurun semua. Ya. Yang penting untuk BCMS-nya apa sih yang dilakukan? Yang saya katakan tadi BCMS itu adalah ada 2 kegiatan. Emergensi sama BCP. Artinya penyelamatan manusia dan bagaimana proses bisnis atau kegiatan offshore itu bisa berjalan dalam kondisi disaster. Nah, untuk pariwisata, kalau kita sudah menerapkan BCMS, yang penting pegawai-pegawai di sektor perusahaan itu aman dulu. Selamat dulu, terlindung dari penularan virus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selamat, bagaimana usaha kita? Jalan atau tidak? Nah, masalahnya sekarang kan banyak yang tutup nih. Ya, hotel tutup, ya, taman-taman wisata tutup. Nah, bagaimana ya supaya kita tetap menerima pendapatannya? Yang saya tadi katakan, ya kalau bisa nggak dibuat suatu kegiatan inovasi, ya. Makanya memang selama ini paradigma kita mengelola risiko itu kan hanya downside risk ya. Kita tuh belum terbiasa dengan bagaimana mengelola yang namanya upside risk. Kalau pariwisata bisa mengelola misalnya yang tadinya, sekarang ini kan ada pariwisata nih, ada travel yang pakai Zoom, jadi bikin fasilitas misalnya, oke, kalau Anda mau ke Borobudur, nah maka nggak perlu datang lah. Nah saya bikin paket travel melalui Zoom atau melalui apa. Misalnya
sekali itu dan itu akan di guide sama guide yang profesional. Kita undang melalui media Zoom atau media apapun. Nah, itu kena tarif misalnya sekitar 50.000 atau 100.000. Tapi orang tersebut bisa melihat fenomena Borobudur dengan bagus. Bisa melihat pemandangan indah Borobudur. Nah, tinggal dikawal. Memang secara fisik nggak mungkin. Tapi si penikmat wisata ini, ya, para wisatawan ini bisa melihat, oh Borobudur seperti ini. Nah, itu bisa jadikan paket-paket wisata yang media online. Memang di sini dituntut ya kompetensi untuk bisa membuat inovasi. Jadi ketika yang tadi sifatnya offline, ya kita bisa kealihkan ke online. Ya, sehingga pertumbuhan kita tetap ada walaupun tidak seperti yang kita inginkan. Minimal pegawai-pegawai yang tadi dirumahkan itu bisa kita manfaatkan ke bisnis-bisnis yang alternatif tadi, yang mengelola yang sifatnya offset risk. Ya, nah ini ya yang justru kita minta ada kebutuhan atau kompetensi dari orang-orang di sektor pariwisata ini, bagaimana merubah ya bisnis yang secara fisik tadi sudah tidak bisa dilakukan pada saat pandemi, bisa dialihkan ke media online dan sebagainya. Nah itu. Tapi yang menjelas kalau BISEM itu dilaksanakan, pegawainya selamat, bisnis prosesnya jalan. Nah, bisnis proses jalan itu bisa dilakukan dengan metode baru, dengan inovasi dan sebagainya. Nah, itu saya kira BISEM itu bisa diterapkan juga dengan baik di sektor pariwisata. Nah, terus yang ketiga, Pak Adi, itu terkait dengan apa nih? Pertanyaannya tadi apa? Internet. Oh, jaringan internet down. Ya, nah, ya misalnya kita kan jaringan, nah makanya ini Pak, kalau di kita sudah antisipasi nih, pasti kalau WFA permintaan bandwidth segala macam pasti tinggi. Ya, maka salah satu cara supaya kita bisa menekan BCP dengan WFA ya kita memperbesar misalnya bandwidth. Yang kedua, kita ada namanya alternatif DRC. Misalnya IT kita di data center pertama kita shutdown. Ya kita pakai gunakan fasilitas yang ada di DRC. Ya. Atau kita gunakan fasilitas lain yang bisa menggantikan fasilitas AI yang shutdown itu. Ya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan BCM atau BCP, kita harus bisa membuat berbagai skenario, Pak. Ya. BCP pun dilaksanakan itu disesuaikan dengan skenario disasternya, tidak sama. Ya. BCP untuk bencana alam gempa dengan tsunami itu beda, dengan kebakaran beda. Ya. Protokolnya atau prosedurnya. Ya, apalagi dengan pandemi sekarang yang non alam. Itu beda juga. Ya, jadi memang BCP itu diterapkan sesuai dengan karakteristik disasternya. Yang intinya adalah bagaimana dia menyelamatkan manusia dan seterusnya. Setelah itu bagaimana dia memikirkan agar usahanya tetap jalan. Usaha yang jalan juga nggak usaha yang 100%, tapi usaha-usaha yang sifatnya kritikal tadi. Jadi kalau ada down segala macam, nah itu sekali lagi kita harus punya alternatif atau skenario yang terburuk, Pak. Kalau misalnya sistem down, nah skenario yang berikutnya apa? Kita punya backup nggak? Ya, kita punya data center lain nggak? Nah, atau kita punya vendor-vendor yang IT yang bisa memberikan jaringan TI yang stabil misalnya. Itu semua langkah-langkah itu harus kita lakukan. Ya, supaya kegiatan BCP kita bisa jalan seterusnya. Tidak mengalami gangguan. Itu. Dan yang terakhir itu Pelindo 1 ya. Nah, dibilang di sini apa tadi Mbak Fitri? Kebijakan? Mbak Fitri? Yang kedua ya Pak? Yang Pelindo 1. Oh ya. Apakah kebijakan BCM dan BCP nantinya hanya untuk hanya satu perusahaan, untuk satu perusahaan? Atau ada beberapa sesuai bencana yang akan dihadapi?
Ya, memang BCM ini memang dikhususkan untuk satu perusahaan. Ya. Bagaimana dengan perusahaan anak? Ya, kan saya kira BCM ini memang punya karakteristik yang beda. Karena BCM ini kita bicara sumber daya. Karena BCMS ini kita bicara prosedur. Perusahaan satu dengan perusahaan dua, dari sisi sumber daya, dari sisi size, dari sisi prosedur, itu kadang-kadang suka beda. Tetapi secara general, BCM ini secara teoretikal ada ISO-nya bisa dipakai semua, secara metodologinya. Tapi penerapannya memang kadang-kadang berbeda dari satu perusahaan satu dengan perusahaan kedua, itu karena satu, ya perbedaan budaya perusahaannya, perbedaan sumber dayanya, perbedaan size perusahaannya, ya kan? Jadi BCM itu, nih kayak saya nih di Askrindo, kita buat BCM 2. Ada namanya BCMS kantor pusat. Nah, kantor pusat ini artinya gini, kita buat BCM kantor pusat, kalau terjadi apa-apa dengan gedung kantor pusat, nah kita punya BCM sendiri-sendiri. Tetapi juga ada BCM kantor cabang. Kenapa kita buatkan BCM kantor cabang? Ya karena size ukurannya, sumber dayanya beda, kondisi, karakteristik disaster yang dihadapi juga beda. Ya, itu pun dalam satu perusahaan kita punya beberapa BCMS. Karena ini menyangkut protokol, menyangkut prosedur, dan menyangkut prosedur protokol itu disesuaikan dengan kondisi unit itu masing-masing. Misalnya kalau gedung kantor pusat kan ada data center di situ, pimpinan direksi ada di situ, BCP-nya pasti beda dengan yang di kantor cabang. Apalagi di kantor pusat misalnya Jakarta. Jakarta ini potensi disasternya kalau nggak gempa, tsunami. Ya. Kalau misalnya di daerah kantor cabang, misalnya daerah Jogja, disasternya paling banyak adalah erupsi, Merapi. Ya, gempa bumi tapi Gunung Merapi. Itu beda nanti BCP-nya. Ya, atau dekat dengan orang-orang dekat pantai akan tsunami, beda juga BCP-nya. Jadi memang penerapan BCM ini harus disesuaikan dengan skenario disasternya. Plus dengan size perusahaannya. Ya. Walaupun nanti secara teoretikal, secara ISO metodologinya sama, ya. Kalau ISO harus memenuhi syarat apa? 1 2 3 itu sama, tetapi pada saat penerapannya apalagi kita bicara nanti ada organisasi tim BCP, ada struktur organisasi emergency response. Nah, masing-masing organisasi itu kita sesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing perusahaan. Tidak sama. Jadi memang pada intinya bahwa BCM itu ya secara praktek memang itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi disasternya. Ya, jadi nggak bisa digeneralisir. Tindakan BCP, protokol, prosedurnya harus disesuaikan seperti itu. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, ya, dari pertanyaan teman-teman, Bapak Ibu, ya barangkali seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mbak Afra dari chatroom? Apakah masih ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya? Masih ada 3 pertanyaan lagi yang belum terjawab sebenarnya. Apa masih ada waktu? Kalau boleh saya bacakan. Bacakan saja, kita kasih mungkin kurang lebih 5-10 menit ya Pak Mul ya. Ya, boleh. Habis ini kita close sesi pertanyaan. Bila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, silahkan dilanjutkan pertanyaannya di WA Grup IRM. Nanti kita lanjutkan diskusinya di sana, karena keterbatasan waktu. Silahkan Mbak Afra. Baik, Bu Fitri. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang sudah masuk via grup chat. Pertanyaan pertama dari Pak Dodot Swandono. Siapakah yang menyusun BCMS? Apakah di bagian manajemen risiko atau dibentuk bagian khusus untuk menyusun dan implementasi BCMS? Kemudian yang kedua, ada Taman Wisata Candi dengan Prima, yaitu bagaimana BCP mendorong agilitas inovasi di perusahaan. Karena inovasi dalam bidang jasa yang mengutamakan pendapatan dari kunjungan orang atau dalam artian keramaian. Kira-kira ada mitigasi yang lebih masuk atau prioritaskah? Kemudian pertanyaan ketiga dari Gede Sudarta.
apakah bencana wabah pandemi COVID-19 ini dikategorikan sebagai bencana nasional? Bagaimana dengan klaim kepada perusahaan asuransi, apakah bisa diklaim? Contoh pengiriman barang terlambat atau barang menjadi rusak. Contoh kredit macet, atau contoh meninggal, dan lain sebagainya. Demikian 3 pertanyaannya, Pak. Mohon responnya. Terima kasih, Bu Afra. Nah, sekarang saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Dodot. Siapa sih yang menyusun BCMS? BCMS itu adalah salah satu perangkat manajemen risiko. Manajemen risiko kan perangkatnya banyak. Ya, ada RCSA, ada KRI, ada Rispetet, ya, ada Datolisipan. Nah, BCMS ini adalah bagian daripada manajemen risiko. Dengan demikian, siapa sih PIC-nya yang bertanggung jawab membangun BCM? Nah, best practice-nya yang saya tahu, yang punya tanggung jawab membangun BCMS ada unit manajemen risiko. Ya. Nah, sekarang masalahnya tadi ada nggak unit khusus? Ya, karena BCM ini kan pekerjanya yang besar ya, import saya pun kayaknya harus nggak sanggup nih kalau cuma dibikin satu, makanya biasanya supaya efektif, misalnya ada di unit MR, ada unit bagian, misalnya unit DPS itu unit manajemennya setingkat divisi. Nah, kalau supaya BCMS ini efektif, ya kita buat satu unit setingkat bagian yang hanya ngurusin BCMS. Ya, karena BCMS ini kerjaannya banyak, Pak Dodot, ya. Apalagi atributnya juga banyak, dan kita diminta untuk selalu mengaudit apakah penerapan BCM kita itu sejalan nggak dengan ISO, ya, BCMS, atau sejalan nggak dengan perubahan, ya, size atau struktur organisasi perusahaan. Jadi BCMS itu dilakukan kegiatannya secara terus-menerus. Jadi dia semacam proses, bukan ketika kita bangun BCM, simulasi, berhenti. Enggak. Itu ada pemeliharaannya. Ya, jadi itu semacam proses tersendiri yang harus dilakukan terus-menerus. Nah, untuk bisa menghandle ini harus dikasih satu unit lah setingkat bagian gitu misalnya. Oh, nih bagian ini ngurus BCMS ya. Nanti mulai dari sosialisasi, simulasi, ya, evaluasi kebijakan dan pedoman BCMS, ya, audit. Nih, audit internal pun harus dilakukan setiap tahun. Ya. Terus nanti diadakan audit eksternal. Kalau ketika kita mendapatkan sertifikasi ISO BCMS, nah, itu ada kewajiban kita harus melakukan audit eksternal setiap tahun. Nah, itu kan suatu pekerjaan tersendiri tuh. Ya, kalau kita cuma dibebankan 1-2 orang, kayaknya nggak sanggup itu. Akan keteter. Ya, jadi kalau bisa, PIC-nya manajemen, tapi untuk seterusnya, supaya BCMS itu efektif, ya, dan update sesuai dengan kondisi perusahaan dan ISO-nya, ya kita kalau bisa disarankan bikin satu unit setingkat bagian lah. Atau kalau nggak bagian, setingkat seksi lah. Yang benar-benar hanya ngurusin BCMS. Biar bisa fokus. Ya kalau nggak, keteteran. Ya, karena atribut BCMS juga cukup banyak, melibatkan banyak orang. Ya, nah itu perlu import tersendiri. Nah, terus yang kedua adalah untuk pariwisata lagi nih. Ya, mitigasinya apa? Yang tadi saya katakan, ya, dan apa yang disampaikan dengan Pak Dharma Wangsa tadi, ya, dari Sukopindo, bisa nggak penerapan BCM ini dikombin dengan adanya penerapan nilai-nilai perusahaan yang bisa mendukung tetap pertumbuhan. Jadi selain kita melakukan BCMS dengan menerapkan fungsi-fungsi yang sifatnya kritikal, tapi kita juga di samping itu ada fungsi manajemen lain yang berbarengan menerapkan inovasi atau mengolah yang sifatnya offset risk ini. Kalau itu terjadi, itu bagus. Jadi nggak ada alasan, wah dalam kondisi prihatin kita nggak tumbuh. Nah, masalahnya sekarang, apakah sumber daya kita cukup nggak untuk menerapkan kedua-duanya secara bersamaan? Di satu sisi kita hanya menggunakan fungsi-fungsi kritikal saja di satu sisi, karena kan sumber daya kita pada saat pandemi semua terkuras. Nggak bisa semua aktif. Ya kan?
Ya, kalau kita bisa juga melakukan inovasi, ya, mengelola upset risk, wah, kalau memang dengan sumber daya yang terbatas kita melakukan itu, wah bagus banget. Ya, itu artinya ada semacam kolaborasi yang luar biasa di antara unit itu. Ya, sehingga tidak hanya kita bisa menyelamatkan manusia dan menjaga kegiatan operasional kritikal tetap berjalan, tetapi di samping itu kita juga bisa mendapatkan pertumbuhan. Nah, untuk di sektor pariwisata, ya, nah itu saya rasa teman-teman yang ahli wisata paham betul ya. Kalau keadaan kondisi seperti ini, kira-kira apa sih inovasinya? Ya mungkin tadi saya bilang salah satu yang saya tahu ada di sini sekarang ada paket wisata dengan online misalnya, atau dengan apa ya? Kalau wisata itu apakah menjual paket-paket tertentu? Ya dengan metode online atau bagaimana. Nah, itu saya rasa perlu dipikirkan. Ya, mitigasinya seperti itu. Jadi mitigasi ini sebenarnya BCM ini adalah salah satu mitigasi sebenarnya. Ya. Jadi mitigasi apapun itu bisa kita lakukan selama ya kita bisa memberikan nilai kontribusi positif bagi perusahaan pada saat disaster ini. Itu ya. Saya rasa itu yang bisa saya jawab untuk pariwisata dari Bu siapa tadi? Bu siapa tadi yang dari wisata? Candi wisata ya, taman wisata. Nah, seperti itu Bu ya. Jadi intinya adalah semua tergantung kepada kompetensi pegawai di perusahaan. Itu aja intinya. Menisiko efektif kalau memang didukung dengan kompetensi. Itu aja. Terus untuk pertanyaannya Pak Saudara Gede Sudarta, ini sahabat saya, ya. Apakah wabah kemarin pemerintah sudah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi ini adalah bencana nasional, ya kan? Nah, kita orang-orang asuransi kalau sudah ada pernyataan bencana nasional dari Presiden, itu dulu-dulu sih biasanya itu dianggap sebagai post major. Tapi sekarang ini saya juga bingung ini. Ya. Kepres itu disanggah sama Pak Mahfud. Mana katakan bahwa ini tidak otomatis post major katanya. Ya, tergantung kepada perjanjian masing-masing pihak. Nah, itu yang menjadi saya juga agak bingung ya. Ini post major itu efektifnya kapan sih? Ya, salah satunya kan dulu waktu kita belajar ya kalau ada pernyataan dari pemerintah tentang bencana nasional. Tapi saat ini tafsirnya sudah berkembang. Nah, salah satu caranya adalah kalau memang itu dianggap sebagai post major dan disepakati oleh ahli tafsir hukum, ya maka segala perjanjian kita yang menyangkut kondisi post major itu udah efektif. Yang tadinya mungkin asuransi kredit misalnya, adanya post major sehingga menyebabkan klaim, maka klaim itu bisa ditolak. Kalau memang faktor penyebabnya adalah post major, ya itu bisa kita tolak. Masalahnya di sini interpretasi daripada Kepres itu setiap ahli hukum kok beda-beda. Ada yang bilang post major, ada yang bilang bukan secara otomatis post major, tapi tergantung kepada kesepakatan kedua pihak, tergantung kepada kerjasama, perjanjian kerjasama kedua pihak. Nah, kita serahkan ke masing-masing. Itu ya. Kenapa sih asuransi mengharapkan post major? Ya karena kalau sudah terjadi post major, kewajiban atau kemampuan membayar kewajiban juga akan berkurang. Ya, mau bayar pakai apa? Uang asuransi juga babak belur, kan gitu. Nggak bisa bayar. Maka post major ini sangat penting dalam rangka untuk menyeimbangkan antara kewajiban sama hak, gitu loh. Ya, selama ini saya juga masih belum ada nih, ya. Makanya salah satu yang harus kita siasati di sini adalah ya bagaimana menyusun TC, PKS atau kerjasama yang bisa secara sadar menganggap bahwa pandemi ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya subject not to claim. Nah, kalau ada karena semua kerjasama kan tergantung pada PKS-nya. Itu sebagai kitab sucinya. Ya, kita sepakati aja di dalam PKS-nya itu tanpa melihat adanya
pernyataan Presiden bahwa ada bencana nasional tersebut, apakah memang pas dikatakan bahwa force major itu efektif atau tidak? Karena ini masih belum jelas juga. Saya bukan orang hukum, ya, tapi saya tanya beberapa orang hukum juga masih pada bingung, ya. Ahli hukum bilang ini gini. Nah, tapi ya itu yang jelas kita kembali lagi kepada TC PKS kita dengan mitra kita. Nah, dari situ sajalah kita beranjak. Saya rasa itu ketiga jawaban yang perlu kita sampaikan. Mohon maaf kalau memang belum bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. Terima kasih, Bu Afra. Iya, terima kasih Pak Mul atas pemaparannya, Bapak Ibu, dikarenakan waktu yang terbatas. Jadi kita kembali ke sesi selanjutnya. Ini saya lihat ada pertanyaan juga yang masih ada di chatroom, tapi nanti kita sampaikan jawabannya melalui WAG IRMM BUMN. Untuk acara selanjutnya, silakan Pak Mulyono untuk menyampaikan closing statement terkait materi yang telah Bapak sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Fitri. Kita sadar bahwa Indonesia itu posisinya berada di daerah-daerah yang banyak bencana. Kita sudah kenal, kita selalu dikelilingi oleh namanya Ring of Fire. Ada lempengan-lempengan tektonik. Disasternya ada disaster sekarang, ada kebakaran hutan, ada disaster gempa, apalagi di Jawa. Di Jawa itu sangat rentan dengan disaster. Nah, melihat kondisi seperti ini, ya, sepertinya sudah menjadi kebutuhan suatu perusahaan, apalagi perusahaan BUMN, ya, itu menerapkan BCMS. Salah satu tujuannya adalah, ya, seperti tadi yang saya katakan, bahwa BCMS itu adalah suatu perangkat, ya, manajemen yang menyeluruh, yang bisa membuat ketahanan perusahaan kita itu lebih bagus menghadapi disaster. Ya, sehingga kita bisa memberikan respon yang efektif, bisa memitigasi yang efektif, sehingga apa? Kepentingan si pemangku utama perusahaan itu bisa kita pelihara. Sehingga apa? Citra perusahaan itu bisa kita jaga. Sehingga apa? Kegiatan operasional bisnis itu bisa tetap berjalan, ya, dengan tetap melindungi, ya, keselamatan dari pegawainya. Jadi ini sudah merupakan suatu kebutuhan, apalagi ke depan, ya. Ramalan-ramalan saya baca di beberapa referensi, sebagian besar yang masuk top risk-nya, risiko baik secara nasional internasional adalah kebanyakan dari natural hazard. Nah, apalagi daerah Pulau Jawa nih, setiap hari kayaknya ada Gunung Merapi meletus. Nah, kalau kita tidak susun dari sekarang, sekaligus menyusun skenario, bagaimana mengolah risiko yang sifatnya offset, supaya tadi katakan Pak Darmawangsa, ya, selama kita melakukan BCMS, tapi kita tetap tumbuh. Nah, itu gimana? Itu perlu seniman tuh. Perlu seni, perlu kompetensi yang tinggi, ya. Dalam keadaan krisis, tapi kita tetap tumbuh. Nah, itu luar biasa tuh. Itu gimana caranya? Nah, itu bisa terjadi kalau kita persiapkan dari sekarang. Kita rencanakan dari sekarang. Jangan sampai kita sebagai orang MS selalu terkaget-kaget. Kalau sudah disaster baru kaget. Wah, saya harus ngapain ya? Padahal orang MS nggak boleh terkaget, terkejut-kejut gitu. Harus kita sudah prediksi, sudah kita identifikasi, sudah kita siapkan mitigasinya, sehingga ketika itu terjadi, ya kita tinggal jalankan saja. Jadi nggak ada unsur terkejut-kejutnya. Nah, ini saya rasa suatu pelajaran yang sangat berharga dengan kasus pandemi ini, menyadarkan kita bahwa harus ada suatu proses manajemen yang menyeluruh yang bisa memastikan, ya, sustainability usaha perusahaan, di samping juga untuk keselamatan pegawai. Saya rasa itu closing saya, Bu Fitri. Terima kasih Pak Mul. Dan selanjutnya, moga-moga Bapak dan Ibu cukup jelas ya. Tapi kalau mau memperdalam lagi terkait BCM, silahkan Japri menanya langsung ke Pak Mulyono. Nah, untuk sesi selanjutnya adalah ada penutupan. Silahkan kepada Bapak Doni Muhardiansa selaku Ketua Forum Manajemen Risiko BUMN untuk menyampaikan sambutan penutupnya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Fitri, Bu Fitri, Pak Mul, terima kasih juga atas paparannya, sharingnya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, praktisi manajemen risiko di BUMN yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya,
Kita semua tahu bahwa manajemen risiko ini disiplin ilmu yang berkembang dan menjadi makin populer di belakangan ini, karena disiplin ini mengajak kita untuk melakukan pendekatan terhadap ketidakpastian di masa depan yang dapat didekati dengan pendekatan yang logis, konsisten, dan sistematis. Dan ini bisa dilakukan dengan upaya memahami dan mempelajari berbagai penyebab atau sumber risiko atau source of risk dari berbagai peristiwa yang berpotensi terjadi dengan mempelajari pada historical peristiwa-peristiwa yang ada. Di dunia ini peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi juga memberikan kontribusi pada pemahaman pengembangan ilmu manajemen risiko, mulai dari kasus Chernobyl, kemudian juga Bhopal, ada pencemaran Teluk Minamata, kasus Enron, juga financial crisis tahun 97-98, kita juga tidak masih belum lupa kasus-kasus seperti itu. Juga yang mirip dengan sekarang yang kita alami COVID, walaupun sifatnya lokal, endemik, yaitu SARS, kemudian juga flu burung. Yang pada dasarnya juga akan sangat, peristiwa-peristiwa tersebut akan sangat mengganggu dari sasaran bisnis atau organisasi atau perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan mempelajari, lebih memahami sebab akibat, berikut prediksi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa, maka disiplin ilmu manajemen risiko semakin berkembang dan menyiapkan pada kita semua untuk katakanlah mengcopy berbagai pengetahuan itu untuk memprediksi eksposur risiko yang akan dihadapi oleh bisnis kita. Krisis sekarang ini yang kita hadapi sifatnya global, tadinya tidak akan seperti ini, namun tidak ada yang saya yakin dalam risk register atau risk RCSA dari Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mempertimbangkan wabah COVID ini atau wabah semacam ini sebagai salah satu risiko yang utama atau signifikan risk yang telah kita hadapi. Jadi ini memang memberi pelajaran pada kita untuk benar-benar terbuka ya pikiran kita bahwa risiko itu bisa, peristiwa itu bisa muncul dari berbagai sebab. Bapak dan Ibu sekalian peserta Risk Talks yang kami mau praktik risiko, itu sebagai practitioner khususnya di BUMN ini harus terus mengembangkan pengetahuan untuk membangun kemampuan manajemen risiko di BUMN dalam mengatasi berbagai peristiwa atau mengantisipasi berbagai peristiwa yang ada. Kita juga tahu NBP dari sektor juga semakin dituntut oleh pemerintah karena ketidakpastian penerimaan di sektor lain, dan tentu porsi dari laba BUMN itu juga semakin dituntut oleh pemerintah. Tentu dari kasus ini kita juga belajar, tadi ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan revisi RKAP. Setahu kami kemarin sudah ada surat instruksi dari Wamen, khususnya yang di kami ya, yang ke Buku ini, yang meminta untuk diadakan usulan perubahan revisi RKAP untuk 2000. Dan tentu dasarnya adalah berbagai ada berkaitan risiko strategis, operasional, finansial, maupun risiko lain, termasuk legal dan compliance, karena adanya penyebab ya wabah dari COVID ini. Tentu banyak revisi-revisi sasaran bisnis perusahaan yang harus dikaji ulang, diperbaiki, dan seterusnya. Bapak dan Ibu sekalian mencermati hal-hal tersebut, forum manajemen risiko yang ini masih muda Bapak Ibu sekalian, 1 November 2018, dan kita sudah resmi, sudah ada anggaran dasar dan seterusnya, itu dilantik oleh waktu itu oleh Pak Suprianto, Inspektur Kementerian BUMN selaku Dewan Pengawas, mewakili Bapak Gatot Priargo yang pada waktu itu sebagai deputi,
yang juga beliau adalah Dewan Pembina Forum Manajemen Risiko ini. Kami sudah berkontak untuk Ibu mewakili dengan struktur organisasi yang baru sebagai keuangan dan manajemen risiko, nanti akan segera mengadakan courtesy, ya, pertemuan dengan kami pengurus FMR untuk terus mengembangkan dan mendapat dukungan dari beliau mewakili Kementerian BUMN untuk terus mengembangkan kemampuan kita semua, baik dari sisi pengetahuan maupun nanti dari sisi sertifikasi kompetensi yang ada. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu sekalian sebagai peserta, karena memang restock ini sebagai langkah perubahan juga yang harus kita lakukan, karena sebelumnya Forum Manajemen Risiko mengadakan secara off-air, ya, secara bertatap muka dalam satu tempat. Kami tahun lalu telah menyelenggarakan beberapa kali roundtable discussion, focus group discussion, juga ada penyusunan standar maturitas, yang ini juga masih menjadi PR kita untuk terus menyelesaikannya. Dan kini kami, teman-teman pengurus, khususnya di tim inti, ini ada Pak Mul, Bu Fitri, Pak Nixon, Bu Afra, dan Pak Sani, untuk menyelenggarakan secara online yang kita sebut dengan Restock Series ini. Pak Mul ini pembicara seri pertama, nanti akan ada 5 seri berikutnya yang dengan topik-topik yang saya kira menarik berkaitan dengan COVID maupun hal-hal lain yang sifatnya perkembangan mutakhir, ya Pak, seperti nanti bagaimana recovery dalam proses COVID ini, risk mitigation and recovery, kemudian juga currency dan juga exchange rate risk, bagaimana kondisi seperti sekarang ini, asumsi RKAP kemarin masih di 14.500, sekarang sudah di atas 17, ya. Pasti juga secara bisnis, apalagi yang bisnis ekspor-impor, mungkin yang ekspor senang, yang impor bagaimana, ini juga akan berpengaruh. Nanti juga akan dibahas. Kemudian yang bagus juga ini, saya kira nanti mohon bisa diikuti dan juga ajak teman-teman yang lain, new normal. Setelah, Bapak Ibu mungkin bisa dibayangkan setelah pandemi ini segera berakhir, mudah-mudahan, bagaimana kondisi normal yang baru terhadap dunia bisnis, dunia pada umumnya dan khususnya di dalam hal ini adalah bisnis kita semua. Saya yakin nanti banyak menjajaki bisnis-bisnis yang bersifat online yang mengubah proses bisnis yang ada. Saya kira itu. Kemudian juga ada risk intelligence dan juga yang kemarin menjadi arahan dari Kementerian adalah Anti-Bribery Management System atau SMAP ISO 37001. Itu rangkaian series restock yang kami adakan untuk 6 sesi pertama setiap Sabtu. Nanti kalau kami mohon doa restunya, ada kemampuan sisi arrangement dan seterusnya, bisa menyelenggarakan ini secara rutin dan lebih intensif. Terima kasih pada seluruh 114 peserta yang telah mendaftar, dan mohon maaf karena ada keterbatasan fasilitas yang ada sehingga hanya bisa di-accept sebanyak 60 per pagi ini yang bisa join, yang jadi join sekitar 50, jadi di atas ekspektasi dari pengurus awal. Jadi sangat luar biasa dan terima kasih pada para pengurus dan juga pada para peserta yang telah antusias mengikuti acara Restock Series dari Forum Manajemen Risiko BUMN yang pertama kali ini. Sekali lagi terima kasih semuanya, sukses, jaga kesehatan, dan sampai ketemu pada Restock Series berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Masih mute. Mbak Fitri masih mute. Halo Mbak Fitri. Masih mute. Mbak Fitri di-unmute dulu, Mbak. Speakernya. Ya.
Terima kasih Pak Doni. Ini ada Pak Riza dari Kementerian Keuangan. Selamat datang Bapak Riza. Ya, terima kasih, selamat datang. Silakan Bapak. Mau ada sambutan buat kami Pak? Kebetulan mohon maaf ini tadi saya terlambat masuk karena tadi baru dapat informasi ada perubahan ID. Mungkin nanti saya berharap bisa mendapatkan materinya, sekiranya bisa untuk notulennya supaya bisa untuk bahan masukan kami untuk di internal kami. Kebetulan saat ini Kementerian Keuangan kami juga sedang mengembangkan terkait BCM. Jadi dengan sebelum adanya pandemi COVID ini, kami telah membuat kajian, dan kebetulan ada momentum COVID ini, kami sedang implementasi untuk saat ini untuk pertama kalinya BCM di Kementerian Keuangan. Semoga masukan dari teman-teman di BUMN bisa sebagai bahan masukan kami untuk nanti penerapan di kantor. Oke, baik Pak Riza, terima kasih. Nanti mohon bantuannya ya, Mbak Afra dan Mas Sani untuk disampaikan materinya. Mungkin Pak Riza di chatroom itu ada materi Pak, di scroll aja di bagian atas bisa di-download. Oke. Ya, nanti untuk notulennya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan manajemen risiko BUMN. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi terakhir, kami ada beberapa pengumuman dari panitia. Kami persilakan Mbak Afra dan Mas Sani untuk menyampaikan pengumuman. Silakan Mbak. Sebelum kita close acara ini, saya mau menyampaikan dua hal. Yang pertama, Mbak Afra, suaranya kecil, Mbak. Oh ya, baik, Bu. Bagi Bapak Ibu yang belum join di grup ERM BUMN, kebetulan kita ada WA group ERM BUMN, itu bisa join melalui link yang sudah saya share di chat room. Bisa langsung join, nanti kita bisa sharing-sharing banyak hal di situ. Kemudian terkait acara hari ini, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link evaluasi yang sudah saya share di chatroom. Semoga nantinya apa yang Bapak Ibu sampaikan bisa jadi evaluasi kita untuk restock selanjutnya. Kemudian untuk terkait acara restock session kedua, insya Allah minggu depan akan disampaikan langsung pengumumannya oleh Mas Sani. Silakan Mas Sani. Ya, terima kasih Mbak Afra. Untuk acara restock selanjutnya akan diadakan di hari Sabtu depan, tanggal 2 Mei 2020 ya. Di waktu yang sama, nanti yang menjadi narasumber adalah Bapak Nixon Sitorus. Beliau juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita hari ini. Beliau dari Jasa Marga. Beliau nanti akan melakukan sharing knowledge atau memberikan paparan terkait dengan tema mitigasi risiko dan navigasi bisnis secara agile saat pandemi COVID-19. Link pendaftaran nanti akan saya tampilkan di layar untuk acara stok 2. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke link yang ada di layar. Pendaftaran nanti akan kita buka di hari Senin pukul 12 siang dan akan berakhir di hari Rabu ya. Hari Rabu jam 12 malam. Seperti biasa nanti kuota peserta akan kita batasi guna efektivitas penyelenggaraan. Mungkin itu saja informasi yang akan saya sampaikan. Kemudian terkait sertifikat, nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Apabila ada nama Bapak Ibu yang belum jelas atau belum lengkap, karena kita mengambil nama dari pendaftaran, bisa informasikan kepada kami, nanti kami akan sesuaikan. Maksimal 7 hari akan kami kirimkan sertifikat ke email masing-masing. Mungkin itu saja pengumuman dari saya kembalikan ke Mbak Fitri ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Sani dan Mbak Afra. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampai juga ya kita ke penghujung acara restock untuk sesi pertama. Pada hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan peran aktif serta partisipasi Bapak dan Ibu. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi di agenda selanjutnya hari Sabtu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk PDU ya, Mbak Fitri. Oh iya.